Dulu buzzer-buzzer sering bilang ya, jangan suriahkan Indonesia. Ingat loh, Suriah itu meletus revolusi akibat ya mural-mural, kritik-kritik ya, mural yang di dinding-dinding di Suriah sana yang mengkritik Presiden Bashar al-Assad, kemudian ditanggapi secara serius oleh rezim, bahkan kemudian yang melakukan kritik ya di moral itu yakni anak remaja kemudian dibunuh ya, ditangkap kemudian dibunuh, hingga kemudian timbullah gejolak publik kemarahan. Hati-hati loh, sekarang kan lagi marak tuh demo nggak boleh, sekarang langsung kritik lewat mural, ntar ditangkap malah malah jadinya gejolak publik. Ingat loh, jangan suriah Indonesia. Yang dilakukan KPK itu jauh dari gagasan pemberantasan korupsi dan upaya menjerahkan pelaku, tapi lebih terkesan merangkul pelaku kejahatan luar biasa yang sejauh yang saya pahami adalah sikap yang membuat kejahatan luar biasa itu semakin berkembang. Biasanya tidak ada kalau pelaku kejahatan luar biasa itu bentuk kerjasama negara, karena terutama para mafia ya akan menyebabkan mereka semakin tumbuh. KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Namun secara pribadi kemudian saya melihat rasanya ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK, tetap memperjuangkan dan ikut dalam advokasi pemberantasan korupsi. Memang ketentuannya itu kan ketika pegawai KPK akan mengundurkan diri dari KPK itu, dan tentu 1 bulan sebelumnya itu harus mengirimkan surat secara resmi kepada Sekjen atau Biro SDM. Jadi terhitung waktunya adalah 1 bulan, kemudian berakhir dari masa tugas yang kemudian dia ajukan untuk mengundurkan diri tersebut. Begitu ya, Mas. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Mural jadikan koruptor pahlawan, sindir Firly. Sejak dia jadi ketua, KPK makin kacau. KPK sakit koruptor bangkit. Coretan dinding sindiran untuk Firly Bahuri muncul di Bandung. metrosidik.co.id. Coretan dinding bertuliskan jadikan koruptor pahlawan, cara Firly Bahuri berantas korupsi. Mejeng di jembatan Viaduks, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Lokasinya terletak di dekat patung tentara pelajar. Coretan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ketua KPK Firly Bahuri itu tak hanya 1, tetapi ada 2. Satu lagi coretan itu mejeng di tiang jembatan Viaduks atau di seberang coretan pertama. Tulisannya KPK sakit koruptor bangkit, cara Firly Bahuri berantas korupsi. Belum diketahui kapan pastinya coretan tersebut muncul, namun sejumlah warga yang kerap beraktivitas di sekitar Viaduks mengatakan gambar tersebut baru muncul beberapa hari ke belakang, tepatnya saat ramai berita penghapusan mural bergambar mirip Presiden Jokowi di Bandung. Saya biasa lewat di sini setiap pulang kerja. Kalau coretan itu saya baru lihat ya. Kayaknya baru-baru, gak nyampai seminggu, ujar Hendra, salah seorang sopir angkot yang kerap melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Belum diketahui siapa pencoret tersebut. Namun terlepas dari itu, beberapa waktu ke belakang lembaga anti rasuah itu kerap menjadi sorotan publik.
Salah satunya mengenai istilah menyintas korupsi bagi narapidana korupsi. Cara pandang yang menyebut eks-koruptor sebagai penyintas korupsi itu disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu 31 Agustus 2021. Kegiatan ini bukan hanya kegiatan sepintas tapi berkelanjutan. Tentunya ke depan di kedeputian kami, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat betul-betul ingin menyertakan masyarakat. Masyarakat apapun juga, termasuk salah satunya masyarakat yang ada di lapas ini, sebagai warga binaan. Mereka punya hak yang sama dan kebetulan mereka punya pengalaman. Katakanlah bahasa kita sebagai penyintas korupsi, kata Wawan. Kemudian beredar isu lowongan dari KPK bahwa koruptor bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Namun, berdasarkan keterangan resmi dari KPK bahwa lowongan itu tidak benar alias hoak. KPK menegaskan tidak melakukan seleksi ataupun menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi atas informasi hoak yang beredar bahwa KPK merekrut narapidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Tweetnya di akun Twitter resmi KPK, Rabu 25 Agustus 2021. Cuitan akun @KPKRI tersebut menjelaskan bahwa eks-koruptor itu hanya memberikan testimoni. Hal itu ditujukan sebagai pembelajaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. KPK hanya menjajaki kemungkinan untuk menggunakan testimoni dari para mantan narapidana tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, ujarnya. Lili Pintauli tak dipecat, Gus Umar. Jika masih bertahan, KPK memang layak dibubarkan. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan atau Gus Umar memberikan kritik menohok pada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Pasalnya, Wakil KPK itu Lili Pintauli Siregar telah ditetapkan melanggar kode etik. Ironisnya, Lili Pintauli Siregar hanya dikenakan sanksi ringan, yaitu pemotongan gaji sebesar 40% dari gaji bulanannya. Gus Umar pun memberikan kritik menohok pada sikap Lili Pintauli Siregar. Ia bahkan mempertanyakan apakah Lili Pintauli masih punya malu bekerja di KPK. Apa Lili Pintauli masih punya malu bekerja di KPK RI setelah vonis yang dijatuhkan kepadanya? Jika dia masih bertahan, KPK memang harus layak dibubarkan, kata Gus Umar. Dikutip Galamedia dari akun Twitter miliknya @Umar Hasibuan, Selasa 31 Agustus 2021. Tak hanya itu, tokoh NU tersebut juga mengatakan, sejak terpilih menjadi pimpinan KPK, Lili Pintauli sudah aneh dan kontroversial. Lili Pintauli sejak terpilih jadi pimpinan KPK RI memang sudah aneh dan kontroversial, kata Gus Umar. Setelah terpilih dia buat syukuran besar-besaran di Medan dan tamunya semua kepala daerah sesumut. Kemarin dia divonis bersalah dan gak mundur, mungkin karena gak punya rasa malu lagi, paparnya. Sementara itu, Lili Pintauli Siregar diketahui terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Pasal tersebut berbunyi, menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaturan sebagai insan komisi baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi. Selain itu, Lili Pintauli Siregar juga terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A, yaitu mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Kemudian, Lili Pintauli pun dijatuhi sanksi oleh Dewan Pengawas Dewas KPK berupa pemotongan gaji sebesar 40% dari gaji bulanannya, yakni sebesar 1,8 juta rupiah. Kendati demikian, hukuman yang dijatuhkan Dewas KPK pada Lili dinilai sangat tak adil dan terlalu ringan. Bahkan,
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, mendesak KPK agar segera memecat Lili. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.